Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis hari ini. Kembali saya akan menyampaikan tentang Yunus pasal yang pertama. Kita bersama-sama akan merenungkan tentang identitas yang Yunus tampilkan di dalam percakapannya dengan para pelaut. Nah, saudara, ketika Yunus ditanya oleh para pelaut itu, siapakah dia? Yunus akhirnya bicara. Sebenarnya kalau di kapal itu dia sebisa mungkin menjauh dari orang-orang kafir yang najis itu. Nah, saat sang kapten itu mendorong dia berdoa kepada Allahnya, Yunus hanya diam saja. Hanya ketika mereka membuang undi, Yunuslah yang kena undi. Dan seluruh kapal itu berbicara kepada dia, bertanya kepada dia. Dan akhirnya ia memberikan tanggapan. Nabi yang enggan ini, yang malas berurusan dengan orang kafir ini, ia akhirnya bicara. Meski pertanyaan tentang ras ataupun suku dia adalah bagian terakhir, Yunus menjawab terlebih dahulu pertanyaan tentang ini. Dia bilang, aku orang Ibrani. Dia mengatakan hal itu duluan daripada yang lain. Nah, dalam teks yang hemat kata-kata, penting kita memperhatikan mengapa Yunus membalik jawabannya dan meletakkan rasnya di bagian depan sebagai bagian yang penting dari identitasnya. Nah, identitas itu punya aspek dan lapisan. Sebagian lebih mendasar bagi seseorang dibanding yang lain. Seperti seorang ahli berkata, Yunus lebih mementingkan identitasnya secara etnis daripada agamanya. Ia memikirkan bahwa keyahudiannya lebih penting dari hal-hal yang lain, daripada agamanya, daripada Allahnya. Meskipun Yunus itu beriman kepada Allah, itu tidak terlihat dalam jawabannya. Nah, saudara, banyak orang di dunia ini memakukan dirinya pada agama, seolah-olah itu adalah identitas dirinya, etnisnya, sesuatu yang lebih mendasar bagi mereka. Ini contoh saudara. Saya ini orang Batak, atau saya ini orang Manado, saya orang Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Ini contoh, gitu. Jadi sebenarnya rasnya ataupun kesukuannya itu lebih penting. Nah, inilah yang Yunus tampilkan. Nah, jika rasnya lebih mendasar bagi gambaran dirinya daripada imannya, maka mulai jelas mengapa Yunus begitu menolak panggilan untuk bicara kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Kemungkinan memanggil orang dari bangsa lain untuk beriman kepada Allah sama sekali tidak menarik bagi orang yang seperti Yunus ini, bagi orang seperti ini yang mementingkan rasnya daripada agamanya, daripada imannya. Relasi Yunus dengan Allah tidak lebih besar dan mendasar bagi Yunus ketimbang rasnya. Inilah alasannya ketika kesetiaan pada bangsanya dan kesetiaan pada firman Allah sepertinya berlawanan. Yunus lebih setia kepada jati diri bangsanya, sukunya, daripada setia kepada perintah Tuhan. Dia lebih memilih mendukung bangsanya dibanding berita dan kasih Allah kepada bangsa lain. Sayangnya, banyak orang Kristen hari ini menunjukkan sikap yang sama. Nah, saudara, ini tidak hanya hasil dari pendidikan yang buruk ataupun budaya yang picik, tapi relasi mereka dengan Allah melalui Kristus itu belum cukup dalam hati mereka. Nah, saudara, sama seperti Yunus, Allah dan kasih-Nya bukan merupakan lapisan yang paling mendasar dari identitas mereka. Jadi diri mereka itu bukan didasari oleh kasih Tuhan, dirinya Tuhan, seperti itu. Itu bukan dasar yang paling penting bagi Yunus. Memang bukan hanya ras yang bisa menjadi penghalang orang untuk mengerti kasih Tuhan,
ataupun punya identitas yang benar dalam Tuhan. Sebagai contoh, Anda bisa saja tulus percaya kepada Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa Anda. Tetapi makna tentang keamanan, tentang kenyamanan, hal yang paling penting, itu Anda dasarkan kepada karir, nilai keuangan Anda, posisi Anda, seperti itu, daripada kasih Tuhan kepada Anda melalui Kristus. Nah, saudara, inilah identitas diri manusia yang dangkal. Mungkin dia bisa melakukan aktivitas rohani, melakukan pelayanan, tetapi hal yang paling mendasar, diri mereka, hal yang penting bagi mereka, hal yang menandakan diri mereka, bukanlah kasih Tuhan, bukanlah firman Tuhan, tetapi hal-hal yang lain. Mungkin keamanan, mungkin nama, mungkin ketenaran, ataupun mungkin uang seperti itu, kecantikan, kemudian relasi seperti itu. Semua itu bisa menjadi dasar identitas diri kita yang akhirnya menyingkirkan kasih Kristus, kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihi sesama kita, yang bukan berasal dari agama yang sama ataupun komunitas yang sama. Saudara, biarlah kita boleh menyadari hal ini, belajar dari kisah Yunus ini. Ketika Yunus menyatakan dirinya, aku ini orang Ibrani. Kemudian dia bilang dia takut akan Tuhan terakhir, seperti itu. Padahal dia sama sekali ironis, tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Biarlah ini boleh mengingatkan kita untuk belajar peka, untuk kita boleh taat kepada Tuhan, kehendak Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah identitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tuhan, kadang-kadang kami mendasarkan identitas rohani kami pada hal-hal yang dangkal, Tuhan. Kami mungkin sudah rajin ke gereja, kami melayani Tuhan. Namun kadang-kadang kami mendasarkan kepada pujian manusia, penghargaan manusia, ataupun hal-hal yang lain, bukan karena kasih Tuhan kepada kami begitu luar biasa. Tolong kami Tuhan sadar akan hal itu. Tolong kami boleh taat akan firman, sehingga kami boleh peka akan misi-Mu bagi dunia ini, yaitu mengasihi orang-orang yang berdosa, memanggil mereka kembali kepada Tuhan, mencintai mereka, mengasihi musuh kami sekalipun. Tolong kami Tuhan, mampukan kami mendalam dalam Engkau, bukan identitas rohani yang dangkal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Amin.